Halo, yuhu, what's up cuy, gimana kabar kalian? Kita doakan teman-teman sehat terus ya. Balik lagi nih di episode terbaru Warawiri cuy, channel yang membahas fakta-fakta unik dan aneh yang ada di seluruh dunia cuy. Di episode kali ini Warawiri cuy akan ngasih tahu kalian fakta-fakta unik dan aneh tentang 8 sekolah teraneh yang ada di seluruh dunia. Kalian tahu kan, sekolah itu tempatnya untuk belajar, menerima ilmu, serta melatih kecerdasan kita. Tapi ada loh sekolah yang aneh. Kalian penasaran kan dengan video yang bakal kita bahas kali ini? Sebelum kita lanjut, mari tekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat menyajikan informasi yang menarik dan aneh yang ada di seluruh dunia. Yuk langsung aja kita let's go. Hahaha. No. Nomor 8, Dongzong Mid-Cave Primary School. Kalian tahu nggak sih ada sekolah yang lokasinya itu di dalam goa? Belum tahu ya? Nih kita kasih tahu. Ternyata di belahan bumi sana ada sekolah yang terletak di dalam gua. Lebih tepatnya dasar Mid Goa Dongzong terletak di sebelah gua di desa Miao, provinsi Guizhou, Cina. Dongzong sendiri berarti di dalam gua. Guizhou adalah salah satu provinsi termiskin di Cina dan mendapat sedikit dukungan dari pemerintah. Alih-alih menggunakan sumber daya untuk membangun gedung sekolah, masyarakat memulai sekolah di dalam gua pada tahun 1984 dengan 8 guru dan 186 siswa. Beberapa siswa menghabiskan waktu hingga 6 jam setiap hari untuk berangkat dan pulang sekolah. Namun, beberapa penduduk desa memiliki kekhawatiran tentang sekolah yang tidak diizinkan untuk dilanjutkan. Ketakutan mereka terwujud 23 tahun setelah sekolah baru dibuka dan pemerintah Cina menutup sekolah tersebut. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa perubahan itu diperlukan karena Cina bukanlah masyarakat manusia gua. Gimana menurut kalian? Beruntung banget ya kita masih bisa sekolah di dalam gedung yang bagus dan fasilitas yang lengkap. Oke, next. Nomor 7, The Train Platform School of India. Saat Inderjit Khurana naik kereta, dia menemui beberapa anak yang mengemis dan tidak bersekolah di usia muda. Khurana adalah seorang guru sekolah dari Orissa, India, dan dia yakin bahwa anak-anak ini membutuhkan pertolongan jika mereka ingin memiliki masa depan. Karena hampir tidak mungkin mengajak anak-anak ini ke sekolah, dia memutuskan untuk membawa sekolah itu ke anak-anak. Hal ini menyebabkan terbentuknya organisasi pelayanan sosial sekolah Ruchika dan kelahiran The Train Platform School of India tahun 1985. Khurana memulai proyeknya hanya dengan satu sekolah, namun lebih dari 4.000 siswa dididik di sekitar India melalui program ini. Sekolah-sekolah tersebut memenuhi kebutuhan anak-anak jalanan, pekerja anak, dan anak-anak dari keluarga miskin. Anak-anak berkumpul di antara kereta untuk belajar membaca dan menulis, dan mereka belajar melalui penggunaan kunjungan lapangan, flashcard, lagu, drama, musik, dan permainan anak-anak. Mereka diizinkan meninggalkan program atau melanjutkan kapanpun mereka memilih. Khurana juga menyadari bahwa akan sulit untuk mendidik anak-anak tanpa memenuhi kebutuhan seluruh keluarga mereka, sehingga RSSO juga menyediakan makanan dan obat-obatan. Baik sekali ya, menyediakan sekolah untuk 4.000 siswa. Mantap. The gangs work the trains, making money anywhere they can. Nomor 6, Abo Elementary School. Abo Elementary School harus bangga menjadi sekolah dasar pertama di Amerika Serikat. Pada puncak Perang Dingin saat Amerika Serikat hampir terlibat dalam perang nuklir dengan Uni Soviet, Presiden John F. Kennedy bersumpah bahwa dia akan mendirikan struktur publik dan swasta yang dapat berfungsi sebagai tempat penampungan nuklir.
Artesia, sebuah kota di New Mexico, merasa akan diserang dan akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah sekolah bawah tanah yang juga berfungsi sebagai tempat berlindung. Sekolah benar-benar di bawah tanah, cuy. Sebuah taman bermain dibangun di atas atapnya. Sekolah ini memiliki 3 pintu masuk yang berbeda. Masing-masing dilindungi oleh pintu anti ledakan dari baja seberat 800 kg. Sekolah tersebut dilaporkan mampu menahan radiasi dan menahan ledakan 20 megaton. Wah, keren banget ya. Also would double as the recreation room if there were to be Nomor 5. Gulu School, Cina. Gulu adalah desa yang sedikit dikenal yang terletak di pegunungan Hanyuan County, Provinsi Sichuan, Cina. Satu-satunya cara untuk pergi ke desa adalah melalui jalan Luoma yang dipenuhi dengan belokan zigzag, lorong-lorong sempit antara dinding batu dan jembatan yang reot. Tersembunyi di salah satu gunung adalah sekolah dasar Gulu. Sekolah tersebut telah ada sejak akhir 80-an dan dikelola oleh seorang guru tunggal, Shen Qijun. Qijun datang ke desa Gulu saat usianya 18 tahun. Saat itu, sekolah itu dalam kondisi menyedihkan dan bahkan tidak memiliki pipa ledeng. Shen mengumpulkan penduduk desa setelah seorang siswa jatuh dan terluka saat mencoba masuk ke toilet di tempat lain di gunung. Dan mereka secara kolektif memperbaiki sekolah dan menambah sebuah toilet. Renovasi itu juga termasuk lapangan basket yang dibuat dengan papan tulis yang tidak terpakai. Para siswa harus berhati-hati saat menggunakannya. Soalnya bisa saja mereka secara tidak sengaja melempar bola ke sisi gunung. Harvey Milk High School. Sekolah tinggi Harvey Milk di New York dinamai menurut aktivis hak dan politik gay yang terkenal, Harvey Milk. Ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan siswa yang merasa kemungkinan akan terpinggirkan dan didiskriminasikan di sekolah reguler. Sekolah tersebut menyatakan bahwa pintunya terbuka bagi siswa terlepas dari orientasi seksual atau identitas mereka. Sekolah tersebut mulai membantu pelarian dan remaja beresiko lainnya dan mencapai GED pada tahun 1985 sebagai institusi di bawah Institut Patrick Martin dan secara resmi mulai memberikan ijazah SMA pada tahun 2003. Sekolah tersebut mendapat kritik keras oleh publik anti-gay di 2003 dan siswa menghadapi teriakan "Die Facts" dan kekejaman lainnya oleh pemrotes di pintu masuk saat mereka memulai berangkat ke sekolah mereka. Sekolah tersebut bahkan menghadapi tuntutan hukum yang berusaha mengakhiri pendanaan pemerintah untuk sekolah tersebut. It's not only lesbian, gay, transgender, bisexual, but it's all students, and it gives them a take on society that allows them to. Nomor 3. Brooklyn Free School. Di urutan ketiga ada Brooklyn Free School, cuy. Kalian tau nggak, cuy? Ada sekolah yang membebaskan para peserta didiknya untuk memilih kurikulumnya sendiri. Bebas banget kan? Secara kamu nih sekolah bebas pilih kurikulum, suka nggak? Brooklyn Free School dibagi menjadi 2. Sekolah atas untuk anak-anak berusia antara 11 hingga 18 tahun dan sekolah yang lebih rendah untuk siswa berusia antara 4 hingga 11 tahun. Tidak ada kurikulum. Siswa diperbolehkan memilih kelas yang mereka inginkan dan diizinkan untuk menjauh dari sekolah jika mereka mau. Para siswa membuat peraturan sekolah. Beberapa siswa mungkin memutuskan untuk melakukan studi independen yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Namun beberapa siswa mungkin memutuskan untuk bermain, berkeliaran, atau hanya tidur siang. Menurut kepala sekolah, sekolah mengharapkan setiap siswa untuk menemukan caranya sendiri untuk berkembang. Model Brooklyn Free School telah dikritik karena kurangnya kurikulum. Gimana nih cuy menurut kalian? Nomor 2. Trabajo Iya. Pelacuran menjadi hal yang biasa dan legal di Spanyol.
Setidaknya ada 200.000 dan 400.000 pramuria di Spanyol saat ini. Sebuah sekolah bernama Trabajoya, yang berarti work now, dibuka di Valencia untuk mengajarkan pramuria trik paling efektif dalam perdagangan. Sekolah tersebut menawarkan kursus dasar dalam menjadi PSK profesional dengan kebijakan maksimum. Mereka menciptakan sebuah iklan yang meminta orang-orang untuk mendaftar di kelas mereka karena mengetahui bahwa profesinya menguntungkan dan menawarkan pekerjaan instan untuk kedua jenis kelamin. Pelatihan berlangsung selama 1 minggu dan melibatkan kelas dalam teori dan praktik. Untuk $120, sekitar 1,5 juta, siswa diberi pelajaran tentang sejarah dan evolusi prostitusi serta keterampilan bisnis. Mereka mengadakan sesi keterampilan praktis 2 jam setiap hari, di mana siswa mempelajari seluk-beluk mainan seks dan membiasakan diri dengan Kama Sutra. Tidak mengherankan, sekolah tersebut mendapat tuntutan hukum oleh orang-orang yang menolak prakteknya. Sebuah penyelidikan pengadilan meluncurkan penyelidikan terhadap kegiatan sekolah tersebut, dan para pejabat sepakat bahwa sekolah tersebut tidak mempromosikan PSK. Untung bagi Trabajoya, sekolah terus beroperasi. Gimana nih cuy menurut kalian? Kira-kira kalau ada di negara kita gimana ya? Nomor 1, Grey School of Wizardry. Kalian pasti tahu Hogwarts School di film Harry Potter kan? Ya, sekolah sihir itu. Ternyata ada loh sekolah sihir di dunia nyata. Sekolah sihir Grey merupakan sebuah lembaga untuk belajar ilmu sihir yang ada di California, Amerika Serikat. Sekolah sihir Grey adalah lembaga non-profit yang membuka pendidikan ilmu sihir bagi siapapun yang berminat untuk belajar, tanpa membedakan asal, gender, atau agama. Sekolah sihir Grey menjadi sekolah sihir pertama di dunia yang memiliki lisensi dan kurikulum yang jelas. Sekolah sihir Grey dikepalai oleh Oberon Zell Ravenheart, yang sekaligus pendiri dari lembaga pendidikan sihir ini. Sekolah ini pertama kali dibuka pada 1 Agustus 2004. Pada 2011, sekolah telah memiliki 735 siswa. Moto dari sekolah ini adalah Omnia Vivum Omnia Interse Connexa, yang artinya segala sesuatu hidup, segala sesuatu terhubung. Lulusan dari sekolah ini mendapat julukan sebagai journeyman. Maksudnya, seseorang yang telah lengkap menjalani pendidikan sihir. Sekolah sihir Grey memiliki 450 kelas yang terbagi dalam 16 departemen sihir. Kurikulum di sekolah sihir Grey mengharuskan siswanya melewati 2 tahap pendidikan sihir, yaitu tahap mayor dan tahap minor. Tahap mayor adalah tahap pertama yang akan dilewati oleh siswa baru. Pada tahapan ini, para siswa akan dilihat bakat dan kemampuan sihirnya untuk kemudian ditempatkan pada 1 dari 13 warna sihir menurut kurikulum Grey. 13 warna sihir tersebut adalah aqua, biru, hijau, kuning, orange, merah, pink, coklat, violet, netral, putih, abu-abu, dan hitam. Masing-masing dari warna ini memiliki kualifikasi sendiri. Setelah penempatan dalam 13 warna sihir, siswa kemudian melanjutkan ke kelas minor. Pada tahap ini, siswa mulai diajarkan ilmu sihir sesuai dengan warna sihir mereka. Seperti dalam film Harry Potter, sekolah sihir Grey juga memiliki 4 asrama, yaitu Salamander, Putri Duyung, Peri, dan Kurcaci, yang masing-masing mewakili elemen api, air, udara, dan tanah. Sementara siswa yang berusia di bawah 18 tahun menempati asrama-asrama api, angin, dan batu. Selain pendidikan sihir, sekolah sihir Grey juga memiliki kegiatan-kegiatan yang mengajak para siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sehingga meskipun memikat predikat sebagai penyihir, para siswa dari sekolah sihir Grey tetap bersosialisasi normal dengan lingkungan sekitarnya. But it's still the modern world. So, at College of Wizardry, long-flung ropes and dragon tooth. Oke, jadi itulah daftar unik tentang 8 sekolah yang ada di dunia. Menurut kalian sekolah mana yang paling unik cuy? Menurut kita sih sekolah yang paling unik ya sekolah sihir. Ada loh murid guru dan kelasnya unik ya. Kalau kalian punya pendapat lain tentang sekolah aneh dan unik, silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa juga klik like dan subscribe. Kalau kalian mau updatean dari kami, hidupkan tombol loncengnya. Oke, bye-bye. See you next time.